Video ini dipersembahkan sebagai tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Devi Staniwaluko. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Michael Van, Fritz Chandra, saya sendiri Angelia, Gabriel Owen, Kevin Lesmana, Immanuel Christianus, Immanuel Katapingku, dan Marco Fernando, mempersembahkan pelanggaran demokrasi dan HAM menurut perspektif Pancasila. Kasus yang pertama yaitu baku tembak TNI Polri dengan kelompok separatis. Personil TNI dan Polri terus bersiaga mengantisipasi serangan susulan dari kelompok separatis bersenjata di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kepala Denir menyampaikan. Sabtu siang terjadi kontak senjata antara kelompok separatis dengan TNI Polri yang tengah menjalani dan mengamankan olah TKP di Ilaga. Kita lihat olah TKP di sini untuk kasus penikaman terhadap seorang tukang ojek yang terjadi 9 Februari lalu. Sikap separatis yang muncul usai momentum demokrasi dilaksanakan biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan demokrasi seperti pemilu. Sekelompok rakyat pemilih yang kalah akan mengambil sikap skeptis terhadap hasil demokrasi yang dicapai, yang akhirnya memicu sistem berpikir komunalnya untuk lebih memilih sikap penolakan daripada memberikan suatu persetujuan. Lihat tembakan rame. Ya, tembakan rame Puncak Ilaga. Ya, bagi rekan-rekan yang di Tim TV One mengabarkan. Jawa sana yang mau penugasan di Apter, yang kena di Puncak Intan Jaya, agar selalu siap mental dan fisik. Ya, mama, mari mama. Mama, lari ke pasar aja. Munir, aktivis HAM yang diracun di udara. Saban aksi Kamisan, mendiang Munir selalu terkenang bersama korban-korban kasus pelanggaran HAM lainnya. Munir diracun di udara dan hingga kini belum ada langkah yang konkret dan nyata terkait kasusnya. Karena itu, berikut ini data fakta mengulas sejumlah fakta terkait Munir dan kasus diracunnya aktivis HAM ini. Sosok Munir. Munir Said Talib namanya. Ia lahir di Malang, Jawa Timur 8 Desember 1965. Saat ia meregang nyawa, saat itu ia merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Munir juga pernah berkhidmat di Kontras. Saat itu dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Kopassus. Kasus lain yang ditangani Munir diantaranya kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta tahun 97-98, pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok tahun 84 hingga tahun 98, dan penembakan mahasiswa di Semanggi tragedi 1 dan 2 tahun 98 dan 99. Diracun di pesawat. Aktivis HAM yang suaranya amat lantang itu terbang dengan alasan dan cita-cita mulia dengan menumpangi pesawat Garuda Indonesia GA974. Penerbangan GA974 itu terbang dengan tujuan Jakarta-Amsterdam. Penerbangan itu berangkat dari Jakarta pada Senin 6 September 2004 malam, yaitu pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Dalam jadwal penerbangan, jika Munir selamat, ia akan tiba di Bandara Schiphol, Amsterdam. Namun sayang, ternyata ada orang keji yang hingga kini masih bagai hantu yang mengakhiri hidup sang aktivis HAM. Munir tutup usia sekitar pukul 8:10 pagi waktu setempat atau 2 jam sebelum pesawat mendarat pada 7 September 2004 pagi. Kita ketahui Munir Said Talib meregang nyawa karena senyawa racun arsenik dalam tubuhnya. Ini diketahui dari penyelidikan tim pencari fakta atau TPF kasus Munir. Hingga saat ini memang belum diketahui fakta yang mengungkap secara pasti mengenai kronologi kematian Cak Munir. Namun sejumlah dugaan menyebut bahwa Munir diracun dalam perjalanan Jakarta-Singapura atau bahkan saat berada di Singapura. Aksi penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja kembali digelar di Denpasar, Bali, Kamis siang. Ratusan mahasiswa dan perwakilan buruh menggelar aksi di depan kampus Universitas Udayana. Massa melakukan long march dan membawa poster berisi penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu telah disahkan oleh DPR RI. Massa menilai UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan akan menyengsarakan buruh dan masyarakat. Juga telah memberikan dukungan yang sama bahwa undang-undang Omnibus Law ini adalah undang-undang yang akan membawa malapetaka bagi masyarakat Bali khususnya dan masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia pada umumnya, kawan-kawan.
Suara aspirasi rakyat yang tidak didengarkan oleh pemerintah memicu munculnya kasus pelanggaran demokrasi seperti penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini. Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tentang buruh ini membuat meledaknya emosi rakyat dikarenakan melanggar sistem negara demokrasi yang seharusnya mendengarkan suara rakyat dalam melakukan tindakan penentuan. Ini semuanya kan dengan cara humanis ya. Humanis. Pada kasus bom Bali yang terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah Legian, Kuta, Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya, yang dimana pada kasus bom Bali tersebut sudah melanggar nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Pelanggaran HAM masih terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain, terutama dalam pelaksanaannya. Adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum, pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil maupun militer, serta faktor terakhir yaitu kesenjangan sosial. Di Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak sepenuhnya merata. Akibatnya, sering timbul kecemburuan sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Tak jarang, para pelaku penyelenggaraan HAM melakukan tindakan tersebut karena adanya kesenjangan yang begitu besar dalam masyarakat. Jika terus dibiarkan, maka pelanggaran HAM ini akan terus dilakukan disadari maupun tanpa disadari. Harus adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, diantaranya adalah mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan, melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab, memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain. Terima kasih karena telah menonton video dari kami. Saya harap video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Damailah Indonesiaku.